Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kandi Anissa, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Persada Indonesia GAI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Produk Unggul, Harga Bersaing, dan Promosi Intensif terhadap Kepuasan Konsumen, Studi Kasus pada Cafe Biro Kopi Cikini. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Hari Susilo, selaku dosen pembimbing saya, terima kasih atas kesempatannya. Dan juga kepada yang terhormat para dosen penguji, terima kasih atas atensinya. Berikut adalah outline dari penelitian saya. Dimulai dari latar belakang. Menurut BPS pada tahun 2018, kopi merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia selain minyak dan gas. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar kopi dalam negeri masih cukup besar. Berikut adalah ilustrasi gambar 5 negara terbesar pengimpor kopi alam Indonesia adalah Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, Mesir, dan Italia dengan proporsi masing-masing 18,61%, 13,86%, 10,85%, 10,47%, dan 9,98%. Selanjutnya, menurut data dari Kementerian Pertanian, konsumsi kopi nasional pada tahun 2016 mencapai 250.000 ton dan diperkirakan akan tumbuh sampai dengan 8,22% per tahun pada akhir 2021. Sementara itu, menurut Global Agricultural Network, produksi konsumsi domestik mencapai 258.000 ton pada tahun 2018 dan 294.000 ton pada tahun 2019-2020. Walaupun konsumsi kopi nasional Indonesia masih rendah, namun meningkatnya jumlah usaha gerai kopi diprediksi telah mencapai 3.000 gerai hanya untuk di wilayah Jakarta. Salah satu startup kedai biro kopi yang baru adalah Cafe Biro Kopi yang terletak di Jalan Ciliman Cikini. Kedai ini muncul pada awal tahun 2018 dan telah mempunyai lebih dari 200 konsumen setiap harinya. Persaingan usaha pada lini bisnis minuman kopi ini memang turut andil dalam pemilihan lokasi, di mana Cikini merupakan kawasan bisnis dengan banyaknya perkantoran dan restoran. Selain itu, sekitar daerah Cikini jelas sudah ada kedai kopi lainnya seperti Starbucks, Bakul Coffee, Kedai Cikini, Winners Coffee, Edward Coffee, dan masih banyak yang lainnya. Atas dasar itulah, maka peneliti ingin mengidentifikasi masalah yang timbul, yaitu tingkat kepuasan konsumen yang masih rendah serta lemahnya pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas dan kepuasan konsumen pada Cafe Biro Kopi. Sehingga batasan masalah yang ingin diteliti adalah bauran pemasaran dan kepuasan konsumen, dan objek penelitiannya adalah konsumen. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan konsumen? Yang kedua, bauran pemasaran apa yang memengaruhi kepuasan konsumen? Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis tingkat kepuasan konsumen biro kopi. Yang kedua, menganalisis penerapan program marketing perusahaan dalam menerapkan bauran pemasaran yang memengaruhi kepuasan konsumen biro kopi. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan, yang pertama adalah memberikan informasi kepada pihak biro kopi mengenai karakteristik konsumen, perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan, serta bauran pemasaran yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, pemasaran. Menurut Kotler dan lain pada tahun 2007, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan untuk menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Selanjutnya, bauran pemasaran adalah strategi produk, promosi, distribusi, dan penentuan harga yang bersifat unik, serta dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pasar konsumen yang dituju. Konsumen adalah semua individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi atau mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi ataupun kelompoknya. Hal ini berkaitan dengan perilaku konsumen, yaitu suatu tindakan nyata individu atau kumpulan individu yang dipengaruhi oleh aspek eksternal dan internal yang mengarahkan mereka untuk memilih dan mengkonsumsi barang atau jasa yang diinginkan. Selanjutnya, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk atau jasa dan harapan-harapannya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi dasar saya melakukan penelitian terhadap
biro kopi. Selanjutnya, ini adalah kerangka penelitian dan hipotesis yang melatar belakangi saya melakukan penelitian. Di mana hipotesis pertama, produk unggul berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis kedua, harga bersaing berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis ketiga, promosi intensif berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir adalah produk unggul, harga bersaing, dan promosi intensif berpengaruh secara simultan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Adapun metodologi penelitiannya adalah sebagai berikut. Populasi diperkirakan mencapai 300 orang, dan penetapan sampel menggunakan maksimum likelihood atau sekitar 180 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling, purpose sampling. Kriteria konsumen yang disampling adalah usia 17 tahun dan pernah berkunjung dan membeli minimal 2 kali atau lebih pada Cafe Biro Kopi. Lokasi penelitiannya jelas pada Cafe Biro Kopi, Jalan Ciliman Cikini. Waktu penelitiannya diperkirakan 2 bulan. Instrumen penelitian menggunakan survei kuesioner yang disebar melalui media sosial atau Google Form. Teknik analisa yang akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode SEM. Berikut adalah definisi operasional variabel, dimulai dari variabel Y atau kepuasan konsumen biro kopi, di mana dimensi yang diukur di sini adalah kepuasan pembeli, word of mouth, dan image. Kemudian, variabel yang pertama adalah X1 produk unggul yang digambarkan dengan dimensi ketahanan, variasi, dan keistimewaan. Kemudian variabel X2 dimensinya kecukupan, kewajaran, kesetaraan. Dan yang terakhir adalah variabel X3, itu terbagi menjadi teknologi dan non-teknologi. Berikut adalah ilustrasi model struktural variabel laten penelitian dan juga model full hybrid variabel laten dan dimensi penelitian. Yang terakhir adalah model persamaan struktural pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.